tidak bisa dipisahkan, ya, terutama nasab sosok yang jaraknya sangat jauh sekali dengan zaman kita, sehingga sanad sangat dibutuhkan. Kenapa demikian? Ya, seperti analogi kemarin, ya, bahwa al asanidu fil ilmi kal angsa bifil hissi. Sanad dalam keilmuan seperti nasab dalam hubungan darah. Bagaimana memahami hal ini? Ya, kalau orang berpikir tentang masalah ilmu sebagai alat untuk mengungkap kebenaran, ya, al ilmu ma'rifatul haqqi bidalilihi, mengetahui kebenaran dengan dalilnya. Ilmu nasab punya dalil sendiri, ilmu sunnah, ilmu hadis, ilmu sanad juga punya dalil sendiri. Namun demikian, ya, perlu digarisbawahi bahwa semuanya bertolak kepada al-hawas, bertolak kepada indra, bertolak kepada syahada, kesaksian. Kalau dalam hadis itu sami'na, kita mendengar, ro'aina, kita melihat, lamasna, kita menyentuh, itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan hawas, yang menjadi epistemologi kebenaran dalam ilmu hadis atau pandangan empiris dalam ilmu sunnah. Jadi kalau kita telaah, ya, misalnya dalam polemik nasab ini, ya, misalnya ada dari salah satu pihak, ya, misalnya apa, tulisan daripada Ustadz Hanif Alatas, ya, Alapos, yang membatalkan tesisnya Kiai Imad, itu ya punya pandangan bahwa persoalan nasab itu, ya, kata beliau, adalah persoalan yang bukan ranah ijtihadi, bukan ranah pendapat. Ya benar, memang nasab itu penetapannya bukan ranah ijtihad, bukan ranah pendapat. Namun demikian, duduk persoalannya agar dua pandangan ini bisa memiliki metodologi yang sama atau metode yang sama. Karena metodenya kalau beda, paradigmanya beda, maka kesimpulannya juga akan terus berbeda. Sehingga harus sama metode yang digunakan, yaitu tetap ilmu nasab itu dipakai, tapi jangan lupa bahwa keberadaan sosok seseorang yang bernama Ubaidillah itu dalam keadaan sudah bukan lagi sebagai sosok manusia, tetapi sudah menjadi khobar, menjadi berita. Beda kalau kita hidup dengan sosok yang kita bahas ini ada di zaman kita, itu bukan lagi berita, kita bisa melihat langsung, bisa menyentuh langsung, bisa mendengar langsung, ya, atau generasi lebih tua lagi dia sebagai kakek misalnya, dan seterusnya, itu masih bisa dijangkau oleh oleh indera kita. Tetapi kalau nggak bisa dijangkau, ya, maka itu sudah ranahnya ranah riwayat, ranah khobar. Ketika sudah ranah khobar ini, maka ilmu sunnah ini punya andil, punya peran untuk memberikan analisa apakah ini sesuatu yang bisa dikatakan makbul, diterima, ataukah sebaliknya mardud, tertolak. Ya, kita urut misalnya dalam tradisi sunnah, orang akan berbicara tentang yang pertama intihaus sanad, tentang ujung sanad, ketersambungannya sebuah pesan kepada Nabi. Ya, kalau ketika pesan itu bersambung kepada Nabi, maka orang mengenal istilah marfu', hadis marfu'. Ketika bersambung kepada sahabat, orang mengenal istilah mauquf. Ketika bersambung kepada tabi'in, orang mengenal istilah maqtu'.
hadis maqtu'. Tentunya generasi sahabat ya dan juga tabiin ini masih kategori yang saling berdekatan dan saling memungkinkan untuk dibuktikan keasliannya. Bagaimana kalau seandainya masalah nasab itu tidak ada dokumen atau catatan yang bersifat punya sanad, yang bersifat memiliki sanad sebagaimana hadis, maka ini jadi persoalan. Apalagi ditambah lagi dalam kajian hadis itu kita kenal ada istilah ta'adudu turuq. Jumlah dari jalur pesan atau hadis tersebut. Misalnya kalau sangat banyak itu hadisnya disebut mutawatir. Misalnya kalau 3 ke atas disebut masyhur. Misalnya cukup terkenal di seluruh jalurnya tidak hanya syuhroh tapi istifadhah disebut hadis mustafid. Misalnya di bawahnya kalau hanya 2 orang dari masing-masing tiap generasi minimal 2 orang disebut hadis aziz. Kemudian kalau hanya 1 orang disebut gharib misalnya. Nah itu apakah terjadi dalam persoalan nasab itu, dalam persoalan nasab sosok Ubaidillah itu, ya, yang kemudian dari kajian tersebut menelaah itu maka bisa dikaji soal al-qabul war-raddu, soal keberterimaan atau soal ketertolakan nasab tersebut. Jadi bisa dibahas di sini ya sebagaimana adanya sanad itu kan disebutkan laulal isnadu laqala man syaa ma syaa. Ya, seandainya tidak ada sanad maka orang akan berbicara semaunya. Oleh karena itu seorang perawi ya termasuk dalam hal ini riwayat nasab ya maka harus dipastikan bagaimana adalatuhu, keadilannya ya, kesikohannya, bagaimana dhabtuhu, daya ingatnya. Itu sebagai pribadi. Tapi ada unsur lain yang juga penting, yaitu unsur yang disebut dengan ittisalus sanad, ketersambungan sanad tadi, dan juga persoalan aman dari syadz dan aman dari ilat. Ya, kita kasih contoh saja masalah ini. Kita bisa mengatasi persoalan polemik nasab ini dengan belajar dari imam kita yaitu Imam Syafi'i. Beliau ini diriwayatkan oleh murid beliau sendiri Imam Ahmad ibnu Hambal ya bahwa ada seseorang bertanya kepada Imam Ahmad perihal kehadirannya di majelis Imam Syafi'i. Sampai-sampai meninggalkan majelis Imam Sufyan ibnu Uyainah. Ini juga gurunya Imam Syafi'i yang sangat terkenal di Mekah. Spontan Imam Ahmad menjawab, ya. Jadi kan ada orang heran, kenapa Imam Ahmad itu berani meninggalkan majelis pengajian Imam Sufyan bin Uyainah demi untuk bisa hadir di majelisnya Imam Syafi'i. Nah, apa jawaban Imam Ahmad bin Hambal? Diam saja kamu. Sungguh jika dirimu kehilangan hadis yang ali itu hadis yang sanadnya tinggi, ya. Jadi kalau hubungan ke atas itu ada perantara 3 orang, dia cuma 2 orang, berarti ya sangat tinggi. Ya, itu namanya ali. Sungguh jika dirimu kehilangan hadis yang ali, ya yang sangat tinggi tadi kata Imam Ahmad, kamu bisa menemukan yang nazil. Maksudnya yang rendah. Ya, nggak ada masalah gitu. Dan ini tidak membahayakanmu kata Imam Ahmad bin Hambal. Namun jika kamu kehilangan nalar pemikiran pemuda ini, ya hadza syab yang dimaksud Imam Syafi'i,
Saya khawatir engkau tidak akan pernah menemukan gantinya. Nah, ini pesan yang sangat kritis dari Imam Ahmad bin Hambal, bahwa beliau khawatir kehilangan sosok Imam Syafi'i, yang mana Imam Syafi'i itu dikenal sebagai sosok yang selektif, sosok yang bertanggung jawab atas pesan-pesan apa yang beliau terima. Tidak hanya sekedar menyampaikan saja, ya, yang kita sebut dengan aklu riwayah. Tapi Imam Syafi'i adalah sosok yang menggunakan aklu riayah, nalar tanggung jawabnya terhadap pesan yang ia cari dan pesan yang ia terima. Itu adalah Imam Syafi'i. Jadi dari sini kita bisa memahami bahwa persoalan nasab tersebut, catatan yang ada, ya, kalau dalam tradisi nasab itu kan yang dilihat kan syuhra wal istifadhah saja, jarang, ya, nggak menyebutnya mutawatir. Yang kita sama-sama tahu yang jadi perdebatan itu, ya, adalah selisih yang begitu jauh antara antara penyebut nama Ubaidillah, ya, yaitu Syekh yang menjadi perdebatan, Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron, ya, Ba'alawi, itu yang mana beliau posisinya berada di abad ke-9. Sedangkan, ya, sosok Ubaidillah itu, ya, itu merupakan sosok yang ada pada abad ke-berapa? Yaitu abad ke-5. Nah, kemudian dari selisih 5 abad lebih setengah 5,5 abad itu, ini yang kemudian membutuhkan bukti kalau benar-benar keberadaan sosok tersebut adalah sosok yang historis, bukan sosok yang ahistoris, atau bukan sosok yang fiktif, atau bukan sosok yang diada-adakan. Karena memang kebohongan terjadi tidak hanya pada masalah nasab, tapi juga terjadi pada masalah sanad dan juga sebaliknya. Masalah nasab, kebohongan terjadi menimbulkan orang meneliti, orang mencari, orang mempelajari, kita sebut dengan an-nakib tadi, ya. Nah, nakib-nakib ini, ya, fungsinya tidak jauh berbeda dengan muhaddis, ya, orang yang menyeleksi hadis. Nah, oleh karena itu ada persoalan yang sulit untuk dipecahkan di dalam masalah ittisalus sanad. Tentunya kita tidak jauh-jauh membahas masalah adalatul ruwat, misalnya keadilan perawinya. Di sini Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron, ya, sebagai perawi melalui kitabnya. Juga nggak jauh-jauh membahas masalah haliyah atau dhabtuhu, daya ingatnya beliau. Kita masih pada persoalan ittisalus sanad. Itu tidak ditemukan. Yang kedua, itu persoalan yang disebut dengan kejanggalan dan juga keganjilan. Ya, apa itu? Yaitu adanya dokumen yang lebih tua yang ditulis dalam kitab Sajaratul Mubarakah, yang dokumen itu, ya, jelas-jelas tidak menyebutkan nama sosok Ubaidillah, bahkan secara tegas menyebut jumlah anak itu hanya 3 orang. Nah, ini maka satu sisi posisi kitab yang dikarang oleh Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron itu, ya, bisa dikatakan gharib, bukan kategori syuhra wal istifadhah. Yang kedua, ya, tidak bisa dipertahankan karena menyelisihi
catatan yang ada sebelumnya dengan jarak ya 5 abad lebih tersebut. Ya, oleh karena itu, ya ini kalau dalam kategori itilusan Bu, ya kalau secara gampangnya orang akan menyebut mungkotik begitu. Tapi sebenarnya lebih tepatnya itu ya la asla lahu, ya. Kalau ada sanadnya kan orang menyebut maudhu itu. Maudhu itu masih ada asal usulnya tapi palsu. Tapi kalau asal usulnya nggak ada, ya kita nyebut la asla lahu. Tapi ini mungkin sulit dipahami oleh mereka-mereka yang nggak terbiasa membaca naqdus sanad atau membaca mustalahul hadis. Namun demikian, ya orang bisa menyebut hal itu sebagai mungqati'. Lah, ditambah lagi, apakah kemudian hal ini mardud? Nah, ini saya tidak menghakimi. Tapi yang jelas, ya dalam tradisi sunnah itu, kalau masalah sanad itu nggak terpenuhi, ya, kemudian ada persoalan dalam hal masalah sesuatu yang dianggap ganjil dan itu nggak bisa dijawab, maka itu nggak bisa memenuhi kategori berita itu atau khobar itu atau riwayat itu sebagai riwayat yang makbul yang bisa diterima. Ya, ini sementara Pak Yusuf. Jadi pemaparan. Iya. Ini cukup panjang ini, luar biasa penjelasannya. Saya melihat secara analogi ya seperti itu lah ya. Kalau hadis, kalau sanadnya atau perawinya tidak tersambung, maka hadis itu bisa maudhu atau dhaif dan sebagainya. Baik, saya langsung ke ini, biar nanti putaran kedua kita lebih detail lagi. Saya langsung ke Kiai Ubaidillah. Kiai Ubaidillah, bagaimana Anda melihat kajian Dr. Ribut ini, melihat bahwa sebetulnya kajian nasab itu kalau menerapkan metodologi yang diterapkan oleh mustalah hadis, kemudian para muhaddisin gitu ya, ini sebetulnya gampang itu kan, selesai ini persoalannya, atau pendekatan sejarah. Silakan Kiai Ben. Baik, terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takziman wa ikraman saya untuk Kiai Haji Dr. Ribut Nur Huda. Ahlan wa sahlan. Yes. Fi khudurikum fi hadhil munaqashah al-muhimmah. Adin nasab. Kemudian takziman wa ikraman saya untuk Mas Yusuf. Senior saya Mas Ribut, Mas Yusuf dulu di kampus. Masya Allah. Ya. Dulu dia yang pernah memimpin saya masih baru junior, dia senior. Cuman beliau jadi jurnalis, saya jadi kiai, jadi takdir Allah berbeda. Iya. Baik, terima kasih. Saya singkat untuk merespon Dr. Ribut. Sangat sependapat terkait dengan al-asanid fil ilmi kan nasab fil hissi. Mengapa? Logikanya terkait langsung dengan nasab Nabi, pembicaraan Nabi saja itu penting untuk melalui riwayat, apalagi darah Nabi. Saya hanya di sini saja, Mas, karena ala kulli hal semua yang disampaikan oleh Dr. Ribut saya sependapat, tetapi saya ingin menyoroti dari sisi yang lain, yaitu dari sisi perspektif interpretasi atau fact oriented, pemahaman fikih terhadap nasab. Pertama, saya ingin memulai dari satu klasifikasi, Mas, dari perspektif an-nusus wal waqa'i'. Jadi dalam diskursus nasab ini, saya ingin memahami dari dua perspektif, perspektif nusus, nas, dan perspektif waqa'i', realitas. Dan inilah yang kemudian untuk bisa memastikan terkait dengan sanad keilmuan, itu mau tidak mau yang berhubungan dengan nas, berhubungan dengan riwayat, prinsip normatif, ini memang butuh sanad keilmuan, Mas. Dan ini harus betul-betul terverifikasi secara teks. Persoalan kontekstualisasinya nanti kan
akan kembali kepada masing-masing ilmuwan atau individu atau ulama atau interpreternya atau yang memiliki interpretasi terhadap nas. Itu hak kontekstualisasi masing-masing sesuai dengan zamannya. Lah, yang kedua adalah waqi', realitas. Itu harus disorot secara sejarah. Contoh begini. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa 'alal baiti wa yutahhirakum tathira. Di situ ada simpulan bahwa menghormati ahlul bait itu wajib. Itu nas. Tetapi ahlul baitnya itu siapa? Itu kan butuh sejarah. Akhirnya kemarin sudah disampaikan oleh Dr. Ribut, ahlul bait itu ahlul kisah yang 5 itu. Nah, itu kan sebenarnya sejarah yang menunjukkan, Mas. Ahlul bait itu siapa? Ahlul bait adalah Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, Imam Hasan, Imam Husain. Ini kan real sejarah, waqi' ini. Menghormati ahlul bait wajib. Ahlul baitnya siapa? Nah, ini butuh sejarah. Oke. Dari situ terkait dengan nasab secara keseluruhan, saya membaca dari Wahbah Az-Zuhaili, Mas. Sababu subutin nasbil walad min ummihi huwa al-wiladah syar'iyatan kanat am ghairu syar'iyah. Sebab ditetapkannya nasab seorang anak dari ibunya itu karena adanya kelahiran, baik melalui proses syariat, maksudnya adalah akdu nikah, maupun di luar akdu nikah. Kalau di luar akdu nikah, itu mau tidak mau memang ibu yang menjadi patokannya. Wa amma sababu subutin nasab minal ab fahuwa az-zawaj as-sahih, az-zawaj al-fasid, al-wat'u bisubhah. Sedangkan sebab ditetapkannya nasab dari bapak itu karena ada pernikahan yang sah, pernikahan fasid, pernikahan yang subhat. Pernikahan sah itu melalui akad nikah yang komplit tentang wali dan saksinya. Zawat al-fasid itu pernikahan, tetapi di situ ada yang kurang dari syarat pernikahan itu, misalnya walinya atau saksinya begitu. Nah, al-watu bisubah itu artinya orang tidak sengaja masuk kamar perempuan yang dipikirkan itu adalah istrinya, ternyata yang dijima adalah orang lain dan melahirkan anak, itu, Mas. Itu namanya al-watu bisubah itu. Lah, terlepas dari az-zawat as-sahih, az-zawat al-fasid atau al-watu bisubhah, terkait dengan ketetapan nasab itu mesti harus melalui bayinah atau iqraru bin nasab, Mas. Nah, disinilah kemudian muncul yang disebut syuhra wal istifadhah. Nah, syuhra wal istifadhah dalam konteks ini yang perlu diketahui itu adalah dalam konteks nasab dekat, dalam konteks zaman yang dekat, bukan dalam konteks zaman yang jauh. Jadi bayinah itu yang bisa dideteksi secara mudah dalam ruang yang bisa dijangkau, termasuk juga al-iqrar, bisa jadi pakliknya yang menyatakan itu. Orang lain membuat ikrar, itu sudah jadi. Tapi kemudian nanti beberapa kekurangannya bisa ditanyakan, Mas. Kemudian sebenarnya dari segi sunnah dari pemahaman kita punya kesepakatan yang di kalangan kita, kalau bapak itu punya nasab, kalau ibu itu punya rahim. Kalau Mbah Fadl Senori menulis Ahalal Musamirah itu dengan menggunakan istilah al-batnu, silsilah yang disusun oleh Mbah Fadl itu, Mas. Yang saya baru ngeh, ternyata al-batnu itu relasinya dengan rahim itu. Nah, terlepas dari bapak, asal usul, saya ingin mengatakan asal usul nasab diarahkan ke bapak itu sebenarnya kan berangkat dari kisah Zaid bin Harisah ketika dinasabkan ke
nabi, padahal itu bukan putra nabi, kemudian dapat teguran dalam surat Al-Ahzab ayat 5 dan 4 dan 5 itu bisa dibaca sendiri itu, Mas. Nah, dalam konteks ini mau tidak mau yang berhubungan dengan nas itu bisa dipahami dari sisi ini, Mas. Nah, tetapi pertanyaannya sekarang, bagaimana yang berhubungan dengan wako'e? Yang berhubungan dengan wako'e itu mau tidak mau harus melalui perspektif ilmu sejarah. Mengapa? Kalau dulu kan namanya ta'aruf, perkenalan, itu kan dalam ruang lingkup rahim ibu yang mungkin masih satu kampung, atau tetangga RT, atau masih dalam satu kelompok komunitas itu. Tapi sekarang ini kan sudah lintas perkenalan itu, ta'aruf itu kan sudah lintas rahim, ada lintas bangsa, lintas budaya, lintas ilmu, lintas politik aja sudah politik kebangsaan, hubungan internasional. Dan dalam sejarah Islam, kalau ingin melacak nasab Nabi itu juga sudah melalui konflik yang panjang, Mas. Mau tidak mau mencari, kalau untuk konteks surah wal istifadah untuk nasab terdekat masih mudah melalui bayinah, tetangga atau ikrar saudara. Tapi kalau nasab yang jauh itu sudah sangat sulit. Mau tidak mau harus kajian sejarah. Nah, sejarah ini pula ada sejarah yang old history dan new history. Yang sejarah lama itu bisa melalui metodologi suara yang berkembang di tengah masyarakat. Tapi kalau sejarah baru, new history, mau tidak mau itu kan harus ada banyak bukti empiris yang bisa dipertanggungjawabkan, entah dari manuskrip, entah dari karya, pemikiran yang berkembang, begitu, Mas. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana jika sudah melampaui konflik panjang? Jawabannya ada dua sebagai akhir dari paparan saya, Mas. Sulit dilacak bagi yang tidak public figure. Seperti, mohon maaf, seperti Habib, mengapa sulit dilacak? Karena memang tidak public figure. Nasab Habaib itu kalau public figure pasti tercatat. Mengapa? Nabi Muhammad itu kan sosok yang public figure, Mas. Keturunannya itu diawasi orang. Jangankan nasab Nabi, hadis yang diriwayatkan oleh Nabi, baik bil fi'li, hadis qauliyah, fi'liyah maupun takririyah itu tercatat. Apalagi ini nasab Nabi. Pasti terdeteksi oleh orang di zamannya. Semua ulama pada zaman masing-masing dari orang yang bernasab kepada Nabi itu pasti mendeteksi itu, Mas. Nasab Nabi itu pasti dekat dengan sejarah kenabian, pasti dekat dengan sejarah peradaban Islam. Itu akan mudah terdeteksi. Nah, dan karena itu public figure, seperti yang sudah sering kita bahas itu. Nah, bagi yang mudah dilacak, bagi public figure akan mudah dilacak, tapi bagi yang tidak public figure akan sulit dilacak. Nah, melacaknya yang public figure mau tidak mau harus ada bukti-bukti melalui pendekatan kajian al-waqa'i yang new history itu tadi, Mas. Nah, itu pengantar saya, Mas, tentang istilah nasab itu complicated, Mas. Kalau di Imam Syafi'i atau komunitas kita kan jelas nasab dari bapak, rahim dari ibu. Tapi toh demikian, nasab juga bisa disambungkan ke ibu, bisa disambungkan bapak. Itu beberapa pendapat-pendapat yang nanti kalau ditanyakan akan kita jawab, diantaranya pendapat Ibnu Katsir, Toba-Tobai, Al-Qurtubi, termasuk yang tadi saya kutip itu adalah dari Wahbah Zuweli. Demikian, terima kasih Mas Yusuf. Oke, baik. Sebelum dilanjutkan, mohon pada netizen untuk berkomentar yang santun. Kita pada esensinya adalah mengkaji sebuah keilmuan. Ini kan kita mencoba untuk mengkaji tentang kontekstualitas ilmu hadis dengan ilmu nasab. Jadi saya kembali lagi menyerukan kepada netizen untuk berkomentar yang santun, tidak rasis dan tidak memframing, sehingga jalannya diskusi menurut saya bisa lebih baik, ya, lebih kondusif. Kita damai di udara dan damai di darat.
Baik, langsung sesi kedua saya ke Dr. Ribut. Dr. Ribut, ini kan yang menjadi persoalan seringkali bahwa salah satu metodenya adalah surah wal istifadah, sudah diakui. Nah, ketika kita kontekstualitaskan terhadap katakan hadis ya, hadis itu sudah surah wal istifadah di sebuah hadis ya. Nah, ini kriteria dan kemudian apa item-itemnya itu seperti apa gitu kan kalau kita kontekstualitaskan. Katakan hadis ini diakui atau mutawatir pada eranya gitu ya. Kemudian surah wal istifadah, masalah nasab juga, apakah surah wal istifadah itu cukup 500 tahun kemudian kesepakatan para ulama atau para nakib-nakib atau bagaimana? Silakan Dr. Ribut. Iya, tadi juga menyambung bahwa kalau bukan sosok public figure seperti yang disampaikan oleh Pak Yai Ubadillah tadi, itu ya wajar sekali kalau kemudian posisinya itu kalau dalam masalah dokumen yang ditemukan itu misalnya satu kitab di zaman itu, ya ini sangat asing, bisa dikatakan sangat gharib, nggak sampai nggak sampai tingkatan surah wal istifadah, apalagi ya tingkatan mutawatir. Karena surah wal istifadah itu harus memang kenyataan, kalau memang dokumennya itu dari awal sampai berikutnya itu tingkatannya itu surah wal istifadah, maka kita bisa mengatakan itu surah istifadah. Tapi kalau dari awal sudah langka, kemudian ada dokumen berikutnya itu juga langka, ditambah lagi menyelisih dokumen yang pertama. Wah, ini susah ini. Ya, kita perlu belajar dalam masalah ini, misalnya belajar kepada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani misalnya. Beliau melalui kitabnya Tahdzibut Tahdzib ya justru mengungkap keganjilan-keganjilan tradisi jarh wa ta'dil sunni yang merupakan rujukan kita dalam hadis sunni adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tapi justru beliau itu mau bersikap objektif. Kalau ada keganjilan-keganjilan tradisi jarh wa ta'dil dalam sunni yang menjauhi riwayat dan kedudukan Ahlul Bait, maka beliau memandang riwayat dari musuh Ahlul Bait justru patut dipertanyakan. Loh, ini beliau loh, ini sikapnya beliau. Jadi tidak usah sungkan jika ada yang ganjil, jika ada yang mencurigakan dari apa yang sudah diwariskan kepada kita, loh kita boleh untuk meneliti. Dan itu memang ilmunya begitu, ilmu riwayat. Karena kita sudah nggak bahas sosok seseorang atau manusia, tapi kita bahas sosok riwayat yang tercatat dalam dokumen-dokumen itu. Yang mana dokumen itu ya tidak bisa dikategorikan sebagai surah wal istifadah dalam tradisi sunnah, dalam tradisi ilmu hadis. Ini yang perlu dipelajari. Dan sudah maklum bahwa ya laisa kullu ulama in nasab minas siqat. Ya tidak semua ulama nasab itu ya siqah, enggak. Sebagaimana laisa kullu ruwatil hadis minas siqat. Ya, tidak semua perawi hadis juga siqah. Dan disitulah muncul ilmu nasab, disitulah muncul ilmu hadis. Ya, walaupun ilmu nasab kan faedahnya untuk ta'aruf, untuk saling kenal. Ya. Tapi kalau untuk masalah menyikapi adanya orang-orang di masa di masa kekhilafahan zaman dahulu, kepalsuan itu bukan sesuatu yang mustahil. Ya, bukan sesuatu yang mustahil. Misalnya dalam nasab itu ya, misalnya mereka membuat silsilah misalnya. Silsilah dengan membuat nama agar nenek moyangnya tersambung, itu sesuatu yang terjadi. Ya, jadi biktiroi asma li askhosin la wujudalahum.
Ya, hirson ala taufiri tasalsul. Jadi supaya nyambung, supaya tasalsul itu ada itu. Dan itu butuh diteliti karena ini lagi-lagi ya nazar syar'i itu tidak bisa pakai misalnya mohon maaf, pakai misalnya nazar syar'i pakai husnudzon atau pakai mimpi. Kayak makam wali wali 7 di Bali itu ya, dalam buku pengenalannya kan yang mayoritas habaib wali-wali itu kan juga pakai mimpi. Ya kalau percaya enggak apa-apa, tapi kan juga butuh diteliti kenapa wali-wali di Bali itu kok dari habaib proses penemuannya dari mimpi, dan juga yang menemukan juga dari kalangan habaib. Nah, kita tidak merendahkan, tidak, tapi sesuatu itu perlu diteliti. Ya, kita belajar dari ketelitian Imam Syafi'i. Kita belajar dari sikap objektivitas siapa? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, memang beliau concernnya di bidang hadis. Ya, memang beda sikap dengan orang-orang dari kalangan ahli fikih gitu. Jadi walhasil kalau dalam tradisi ilmu hadis itu ya bahwa ya kalau dikategorikan bukan sesuatu yang yang sifatnya udah meyakinkan ya, tetapi masih butuh diteliti. Kalau hadis ya hadis ahad, dan menyikapi riset atau penelitian hadis ahad itu ya yang pertama butuh ijtihad. Ijtihad bukan berarti berpendapat di sini. Dalam ilmu hadis ijtihad bukan berpendapat, tapi riset, meneliti. Yang kedua berdasarkan dzonni, dugaan kuat. Ya, karena apa? Karena kita tidak bisa pasti masalah ini hadis hasan, ya, apa ini hadis sahih, apa ini hadis dhaif, apa ini hadis maudhu. Ya, kekuatan kita, fokus kita pada sanad itu nggak bisa pasti. Ya, selagi ada sanadnya itu masih ada kemungkinan untuk sambung. Tapi persoalannya kalau hadisnya misalnya hadis sahih dan hasan, ya hadisnya makbul. Tapi kalau hadisnya dhaif, apalagi maudhu, ya mardud, tertolak. Ya, walaupun kalau dhaif ulama ada yang mengatakan boleh dipakai untuk fadhailul a'mal ya, misalnya itu. Jadi yang ketiga didasari ikhtiyat, didasari hati-hati. Jadi yang perlu kita sadari, kembali lagi kepada prinsip aklu riayah tadi, tanggung jawab ya. Itu kita dalam masalah ini harus bisa mengambil hikmah yang agung. Ya, ya bisa kemungkinan kalau seandainya pun tersambung, tapi mungkin ya tersambung secara spiritual dan akhlaki. Bukan secara darah, bukan secara biologis, tapi secara spiritual dan secara akhlak, ya. Karena memang serba repot. Satu sisi dari kelompok Yai Imad saya lihat itu pendekatannya empiris, ya, pakai pendekatan alur hadis, karena masalah nasab yang sangat jauh itu sudah berupa catatan, ya, bukan lagi berupa sanad. Misalnya saya mendengar sekarang orang bilang saya mendengar dari si fulan sampai misalnya Ubaidillah. Nah, itu kan susah ditemukan seperti itu kalau pendekatan ucapan yang tersambung itu. Tapi pendekatannya adalah pendekatan catatan. Ya, pendekatan catatan. Jadi kita juga harus harus sadar bahwa polemik nasab ini ya kita harus bisa ya mengerti bahwa yang dimaksud pendekatan empiris ini memang banyak dipakai oleh para pengkaji otentisitas, pengkaji sanad-sanad keilmuan. Ya. Misalnya Imam Suyuti ya dalam kitabnya Tadribur Rawi fi Takribin Nawawi. Beliau itu pernah menyampaikan pesan penting tentang kriteria orang berbicara sunnah dengan mengutip perkataan Abu Nasr Husain bin Abdul Wahid Asyirazi yang membagi
orang yang berbicara tentang sunnah itu ada beberapa kriteria. Yang pertama orang alim. Orang alim adalah orang yang mengerti matan dan sanad, khobar atau berita. Jadi ngerti matan dan sanadnya itu orang alim. Ya, secara bersamaan dia paham matan dan paham sanad. Kemudian berikutnya ada kriteria orang faqih. Orang faqih ini mengerti matan dan tidak mengerti sanad. Ya, dia pintar masalah matan, nalar itu luar biasa. Tapi masalah sanad dia ya kadang-kadang nggak peduli. Makanya Imam Syarafuddin Yahya An-Nawawi yang dikenal sebagai editor mazhab Syafi'i, ya itu pernah mengalami kegalauan intelektual ketika pada masanya orang nggak lagi ngaji masalah hadis. Makanya beliau menulis kitab Syarah Sahih Muslim itu. Itu beliau menyampaikan sendiri dalam muqaddimah itu, ya karena susahnya orang belajar ilmu hadis. Ya kalau di negara Islam, ya saya kan di Arab 10 tahun. Ya udah pernah ngaji di Mesir, ya Sudan, Maroko, ya, neliti ke Emirat, ke Saudi. Kalau soal karakter Arab saya paham lah itu. Jadi soal masalah manipulasi itu sejak dulu sampai sekarang itu ada. Ya bukan bermaksud menuduh siapapun tidak, tapi manipulasi dalam masalah sanad, dalam masalah hadis, dalam masalah termasuk nasab itu ada, bahkan termasuk kitab itu dimanipulasi ada. Ya. Jadi kalau teman-teman yang mondok di Yaman misalnya, ya silakan aja dicek itu ada kitab ya yang dikarang sangat tua sekali zamannya itu. Ya. Tapi kitab itu memang bukan tradisi kita mazhab Syafi'i, tapi tradisinya ya adalah kitab yang mazhabnya adalah mazhab Zaidi. Ya, tapi nggak ada masalah kalau itu ilmu, nggak ada masalah. Coba kalau dibaca muqaddimahnya kitab itu, ya, yang mau nerbitkan gratis saja dengan syarat apa? Isinya dirubah gitu. Ya, akhirnya nggak jadi yang nerbitkan hutang itu. Ya, itu kitab Al-Jami'ul Kafi fil Fiqh Zaidiyah. Ya, ada 8 jilid, ditahqiqnya selama 10 tahun. Loh, itu kan penerbitnya kalau mau gratisan, ya syaratnya ada yang ditambah, ada yang dikurangi. Karena kejujuran intelektual akhirnya menolak, akhirnya ya terbit dengan cara hutang. Ya, itu yang bilang kitabnya. Persoalannya, apakah beliau ngomong itu jujur? Lah, diklarifikasi kepada beliau kalau masih hidup. Ya, dilihat haliyahnya, perilakunya bagaimana, apakah beliau itu orang yang sikoh apa tidak. Tapi guru saya di Sudan, Syekh Muhyiddin itu ulama Yaman. Ya, Syekh Muhyiddin itu beliau yang ngasih ya ngajar ngaji hadis dan juga fikih. Ya, fikih 4 mazhab juga fikih Zaidi. Tapi nggak diajarkan yang fikih Zaidi itu. Beliau cuma ngasihkan sahabatnya bahwa beliau berguru kepada ulama yang mazhabnya fikih Zaidiyah yang ada di Yaman. Ya, itu ilmu nggak ada masalah. Misalnya kita sekarang kalau ada yang kritik masalah Habib, ya nggak usah husnudzon, nggak usah suudzon, misalnya menganggap membatalkan kewaliannya, nggak ada hubungannya itu. Membatalkan keulamaannya, nggak ada hubungannya. Misalnya kita Buyatul Mustaqim, ya. Ya kalau ngaji Buyatul Mustaqim nggak dikaji aja. Sulam Safina, Sulam Taufik, yang ngaji aja. Wong saya dulu juga ya di pondok saya bertahun-tahun mimpin Rotibul Haddad. Ini nggak ada masalah, itu nggak ada hubungannya. Jadi nasab itu syai'un dan ilmu itu syai'un akhor. Termasuk kewalian itu juga syai'un akhor. Ya. Tapi masalah kebenaran yang bersifat silah kepada Nabi tetap harus dipertanggungjawabkan. Nggak boleh asal-asalan. Ini kalau meminjam perkataannya Gus Bahak kan begitu. Ya. Itu sementara Pak Yusuf. Penjelasan dari saya. Oh maaf, tadi yang kriteria kedua itu faqih ya. Kemudian ada yang hafid.
hafid itu tadi kan orang alim, ya orang alim ya, mengerti matan dan sanadnya sekalian. Orang fakih hanya mengerti matan, tidak mengerti sanad. Kemudian orang hafid mengerti sanad tetapi tidak mengerti matan. Ya itu orang hafid. Ya yang mendekati ini mohon maaf ya kayak mazhab Hambali itu. Jadi katanya Syekh Said Mahmud itu, beliau itu muridnya Musnidud Dunya, muridnya Siddiq Al-Humari, juga muridnya Yasin Al-Fadani. Ya, itu beliau luar biasa itu. Ya, beliau menyebut bahwa sebenarnya muhaddis itu tidak hanya aklu riwayah, menghafal hadis banyak enggak, tapi adalah menseleksi. Yang cocok dengan gelar muhaddis adalah Imam Syafi'i, bukan Imam Ahmad Ibn Hanbal yang menjadi representasi mazhab di Malik Su'ud di India itu. Nah, berarti mazhab Syafi'i itu luar biasa itu. Coba kita baca kitabnya Imam Ar-Rafi'i itu soal masalah hadis itu. Luar biasa, apalagi Imam Nawawi yang karya hadisnya sangat banyak dan dibaca di pesantren. Nah, ini kalau orang hanya riwayat, ini kriteria yang keempat. Orang riwayat tidak mengerti matan dan tidak mengerti sanad. Oh, ini yang parah sekali. Ya, katanya ini yang keempat ini. Orang yang tidak mengerti matan dan orang yang tidak mengerti sanad. Ya, silakan dicek sendiri dalam kitab Tadribur Rawi, Fi Taqribin Nawawi, karangannya Imam Suyuti. Nah, ini perlu kita sadari bahwa kita ya harus ngopinya jauh, ya jangan jauh aja ngopinya, tapi juga kita harus ngopinya kental. Ya, pahitnya. Kalau jauh aja kan ngakunya jauh, tapi nggak kental. Ngakunya kental, tapi ngopinya nggak jauh. Nah, itulah supaya tidak gampang emosi, karena kejujuran intelektual, keagungan ilmu, kemuliaan akhlak itu harus jadi satu yang kemudian saya sebut dengan sanad peradaban yang diwariskan oleh Ahlul Bait. Nah, itu yang kemarin kita bahas. Sementara demikian, Pak Yusuf, kalau ada yang masih belum jelas, kita kaji berikutnya. Oke, terima kasih sekali lagi pada netizen untuk berkomentar yang santun. Kita nikmati saja dialektika tentang nasab dan juga masalah sunnah, sehingga betul-betul bahwa dialektika atau podcast ini bisa kita serap dengan dengan secara jernih. Tetap kita damai di udara, damai di laut nih katanya, kata netizen. Di darat, di laut juga katanya. Baik, baik, cukup gampang sebetulnya kalau kita berbicara nasab. Ketika katakan ilmu hadis lah, ilmu hadis itu kan belakangan setelah terjadi metodologi dan kemudian sanad atau muhadis itu sudah mengumpulkan atau mengkodifikasi hadis. Kemudian muncullah menjadi sebuah ilmu hadis. Dan ilmu hadis ini juga ada nih, dipelajari juga, S3-nya juga ada. Sehingga betul-betul ini bahwa ilmu hadis itu menjadi sebuah ilmu yang kokoh yang bisa dipelajari. Kita berharap bahwa ilmu nasab pun seperti itu. Jika rentetannya, sanad-sanadnya, kemudian verifikasinya, kemudian metodologi dan lain sebagainya itu mengikuti tentang metodologi bagaimana pembentukan ilmu hadis, maka kemungkinan besar ilmu nasab ini akan menjadi salah satu disiplin ilmu di perguruan tinggi. Saya berharap seperti itu. Dengan adanya Kiai Imad memulai, kemudian juga sekarang memunculkan tokoh-tokoh muda seperti Kiai Ubaidillah yang konsen terhadap dialektika nasab, muncul juga belakangan ini Dr. Ribut setelah Kiai Imad dan sebagainya. Ini artinya konsen-konsen perguruan tinggi mencoba untuk melihat secara jernih bahwa ilmu nasab itu bukan ilmu yang tertutup, tetapi ilmu yang terbuka yang bisa didialektika. Saya langsung ke Kiai Eben. Silakan Kiai Eben mungkin untuk baik Mas, terima kasih. Dari perspektif sunnah saya ingin melanjutkan, itu kan istilah menasabkan ke bapak itu kan tadi bermula dari Zaid bin Harisah. Kemudian dapat teguran di surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5. Dan yang menarik Mas,
setelah Allah menegur melalui kalamnya ini, itu di ayat yang kelima ini berbunyi ini, Mas. Ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah. Nah, panggillah mereka itu sesuai dengan bapak-bapak mereka karena itu lebih adil di sisi Allah. Nah, tetapi fa illam ta'lamu aba'ahum, mongko lamun ora padha ngerti sira kabeh aba'ahum ing bapak-bapaknya mereka, bahasa Jawanya kan begitu. Jika kalian semua tidak mengetahui siapa bapak-bapak mereka, ya sudah, cukup sebagai saudara-saudara kalian di dalam agama maupun maula-maula kalian. Nah, ini Mas yang menarik, Mas. Walaisa 'alaikum junahun fima akhta'tum bih. Walaisa 'alaikum, ora ana iku tetep kedue sira kabeh apa junahun dosa. Jadi tidak dosa bagi kalian semua fima akhta'tum bih, terkait dengan kesalahan kamu, terkait dengan panggilan itu, namanya tidak tahu, enggak dosa. Nah, inilah yang kemudian, tetapi saya lanjutkan dulu. Walakin ma ta'ammadat qulubukum, kecuali itu memang dengan kesengajaan hati kalian sudah tahu, tapi seolah-olah tidak tahu. Sudah tahu si A nasab kepada si B, tapi pura-pura tidak tahu, ini yang dosa. Tapi kalau memang tidak tahu, tidak apa-apa. Nah, artinya apa? Kalau memang sudah tidak tahu, di sini ada dua pilihan, Mas, melakukan istihad. Namanya tidak tahu kan perlu istihad. Istihad tarikhi. Istihad dalam perspektif lintas disiplin ilmu yang terkait dengan sejarah. Ada juga istihad melalui tes DNA atau kajian filologi misalnya. Nah, kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1. Toh itu semua ditutup dengan satu teks penting dari ayat Al-Quran, wa kanallahu ghafurur rahimah. Dan ketahui sesungguhnya Allah itu zat yang banyak memberikan ampunan dan penuh kasih sayang. Ini kan menarik, Mas. Sehingga ada keleluasaan atas ketidaktahuan kita terkait dengan nasab seseorang untuk melakukan satu riset. Dan ini wilayahnya sudah wilayah waqa'i, Mas, sudah wilayah sejarah. Dan yang menjadi titik dasar kan ini, Mas. Nasab Ba'alwi dari segi all history, sejarah lama, periwayatan, itu tidak ditemukan selama 5 abad lebih seperti yang disampaikan Kiai Imad. Tentu ini yang bertanggung jawab Kiai Imad karena ini riset Kiai Imad. Nah, kajian all history itu kan mencatat sejarah dari perspektif riwayat atau mitologi masyarakat. Itu tidak ditemukan selama 5 abad lebih. Hal yang sama secara new history, pencatatan sejarah baru itu juga tidak ditemukan. Seperti apa pencatatan sejarah baru? Yaitu dilihat dari karyanya, atau dia menjadi rujukan atau referensi seorang ulama yang lain, itu juga tidak ditemukan. Ditemukan setelah melampaui 5 abad lebih, Mas. Dan itu pun dari klan mereka. Nah, yang menjadi persoalan kan begini, Mas Yusuf. Dalam sejarah peradaban Islam, itu banyak kita temukan kontrarisalah, komunitas-komunitas yang mengaku cucu Nabi tapi justru merusak sejarah kenabian. Selain sejarah kenabian juga merusak prinsip-prinsip nubuwah. Ini kan ditemukan seperti pada dinasti Fatimiyah misalnya. Bahkan Imam Ghazali sendiri juga menyoroti itu. Bahkan Imam Ghazali menyorotinya kan langsung Alawiyin malah, yang betul-betul sudah jelas nasabnya ke Nabi. Dalam posisi kontrarisalah itu pun harus segera diingatkan. Itu adalah perbuatan yang tidak baik. Dan Imam Ghazali memperingatkan itu di Ihya Ulumuddin. Apalagi ini dalam konteks Ba'alwi yang sudah tidak jelas sejarahnya, baik dari perspektif old history maupun new history, Mas. Nah, ini kalau kita biarkan, mungkin kalau tidak ada masalah, tidak apa-apa. Seperti zaman orang tua saya, zaman mbah-mbah saya, ini kan nggak ada masalah. Paling tidak pasca kolonial lah, Mas. Kalau di era kolonial kan ada masalah, karena mereka menjadi kenil-kenil Belanda. Pasca kolonial kan sudah tidak masalah. Mereka baik dengan tokoh-tokoh NU.
Tapi akhir-akhir, sehingga ulama-ulama pasca kolonial itu lebih banyak husnudzon. Tapi pasca atau era 15 tahun terakhir atau era FPI katakan begitu, ini kan muncul banyak perilaku-perilaku yang kontrari salah. Lebih-lebih akhir-akhir ini ditandai dengan bocil-bocil yang pamer buku nasab dan lain sebagainya. Praktis, fenomena yang disampaikan oleh Kiai Haji Ahmaduddin Utsman kemarin, 8 ciri nasab palsu, itu terjadi di depan mata kita. Oh, ini kalau nggak kita teliti bisa rusak sejarah. Ini tanggung jawab ulama. Makanya siapapun yang mengaku ulama harus berani terus terang membongkar ini. Karena ini akan berakibat buruk pada prinsip kenabian dan risalah kenabian. Oleh karena itu, ini menjadi tanggung jawab kita bersama, Mas Yusuf. Terima kasih, Mas Yusuf. Oke, terima kasih Dr. Ubed, K. Ubed, Dr. Ribut, luar biasa. Sekali lagi pada netizen, mari kita berkomentar yang santun. Kita kuatkan saja di dalam turos-turos atau referensi tentang kajian-kajian. Baik, untuk closing statement, silakan Dr. Ribut. Kontekstualitas, metodologi ilmu hadis, apakah bisa diterapkan ke dalam kajian atau metodologi ilmu nasab? Silakan. Ya, jawabannya sangat bisa, Pak Yusuf. Sangat bisa sekali. Karena tadi basis epistemologinya sama-sama berbasis kepada bukti fisik, yaitu catatan. Ya, karena zamannya sudah sangat jauh. Kalau persoalan catatan, maka masalah nasab ini tidak jauh beda dengan masalah hadis. Kalau untuk bisa dijawab mardud atau makbul, ditolak atau diterima. Apa itu? Yang pertama ittisalus sanad. Ya, data awal sama data akhir sama enggak? Ya, kalau udah beda kan ya dicari itu sambungan-sambungannya itu, siapa yang meriwayatkan. Kemudian ya perawinya bagaimana adalah tuhu, wadhabtuhu, daya ingatnya juga. Kemudian termasuk harus bersih dari apa? Yang pertama dari syadz, dari penyimpangan, dan dari ilat, dan dari kejanggalan. Kalau itu semua masih belum bisa dijawab, susah dalam diskursus ilmiah kita bisa membuat sebuah kesimpulan. Ya, itu makanya itu tadi Pak Yai Ubed itu membahas masalah konsistensi eksternal, hubungan masalah perilaku-perilaku pemalsuan sejarah dan sebagainya. Tapi ini saya fokusnya kepada konsistensi internal, an-nasak ad-dakhili dalam diskursus keilmuan yang berbasis empiris. Semua itu harus bisa dijawab secara ilmiah, bukan dengan klaim. Ya, itu aja Pak Yusuf. Terima kasih. Ya. Oke, baik, K. Ubed, silakan untuk closing statement. Baik, terima kasih. Setelah saya mengamati dengan penuh seksama apa yang disampaikan oleh Dr. Ribut Nur Huda, menarik sekali. Dan saya integrasikan dengan perspektif konsistensi eksternal yang saya sampaikan, saya berkesimpulan, sebagaimana juga kajian yang lalu juga sudah pernah saya paparkan dalam channel yang lain, bahwa nasab habaib yang bersambung kepada Nabi itu adalah dhaifun jiddan, Mas. Baik dari perspektif konsistensi internal yang disampaikan oleh Dr. Ribut, maupun dalam perspektif konsistensi eksternal dalam konteks interpretasi baik dari perspektif nusus maupun dari perspektif waqai' yang saya sebutkan tadi itu, Mas. Terima kasih, Mas Yusuf. Baik, pemirsa pada Suara TV, kita mencoba mengkomparasikan tentang ilmu hadis. Bagaimana ilmu hadis menjadi sebuah basis keilmuan secara akademik, dan kita harapkan juga nanti ilmu nasab ini ramai sekali, terutama karena ini berhubungan dengan nasab Rasulullah. Maka mungkin saja ini akan menjadi sebuah disiplin ilmu di perguruan tinggi atau di pondok-pondok pesantren. Saya yakin ini muncul. Hadis pun seperti itu. Ketika terjadi dialektika, pengumpulan hadis di era siapa memerintahkan pada Umar bin Abdul Aziz, kemudian kesininya, tetapi
para muhadis ini tuh benar-benar memverifikasi hadis-hadis dan memilah-milah sehingga menjadi sebuah kodifikasi hadis atau ilmu hadis. Terima kasih pemirsa pada Suara TV, terima kasih Dr. Ribut dan Dr. Kiai Haji Ubaidillah dan juga kepada netizen. Tetap santun berkomentar, lain kali kita membahas berikutnya dengan tema yang berbeda. Saya berharap mungkin nanti Habib Taufik bisa hadir di dalam podcast pada Suara TV, juga Habib Hanif gitu ya. Saya mengundang ini secara terbuka atau Habib Rizik sekalipun tidak masalah, Habib Bahar dan juga sekarang lagi rame nih Habib Muhdor ya, Tanggul itu ya. Baik, benar-benar saya akan mengundang Habib Hanif, kemudian Habib Taufik dan sebagainya. Mudah-mudahan bisa singgah dalam podcast next time ya. Terima kasih, jangan lupa like, share, subscribe pada Suara TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Makasih. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sudah ditutup, Mas. sama-sama Pak.